Ngops ngops, ngopi dan podcast bareng STPK. Jan. Kita udah lama Jan nggak ketemu Jan. Udah lama nggak ngobrol. Ngopi plus podcast bareng STPK. Terakhir kapan Jan kira-kira Jan? Nah, sih kita semester lalu kayaknya. Minggu lalu kan sama bahas udah. Nah ini kacau nih. Aku tercimpung atau jatuh kan. Parah banget. Cewek langsung. Oke, di sini kedatangan tamu spesial Jan. Nanti dulu. Nanti dulu. Kita awal dulu. Boleh. Oke. Perkenalkan aku Januar. Aku Aden dari mahasiswa semester 4. Nah, kita akan memandu jalannya MOPS episode kedua kali ini. Nah, kalau MOPS kemarin itu kita bahas tentang kewirausahaan. Nah, sekarang kita bahas apa nih? Kita mau membahas tentang keagamisan, kerohanisan. Kira-kira apa? Menurutmu? Usul? Kitab suci? Injil Yohanes kan? Seperti mata dunia. Memang kita juga punya tamu yang kitab suci banget. Romo yang pernah belajar dari Italia. Italia ya. Keren sih. Sebelumnya kita menyapa dulu nih teman-teman di kelas yang ikut podcast kita. Halo teman-teman. Halo. Tagline-nya ngops-ngops, ngopi dan podcast bareng STPK. Apal ya udah ya, apal ya. Apal ya? Ulang-ulang. Oke. Ngops-ngops. Ngopi dan podcast bareng STPK. Oke. Nah, kita udah kedatangan tamu di sini nih, spesial. Siapa yang kira-kira itu? Siapa ya? Dosen STPK kan? Ya. Atau kalau bukan? Ya, pasti. Pasti ya. Pasti. Nah, dia ini juga seorang romo paroki yang sekarang berkarya di paroki Santa Teresa Sedayu Yogyakarta. Jauh-jauh dari Jogja ke Semarang nih. Macet gak romo? Ya, macet kadang enggak. Buat ngajar STPK aja. Belum ya, STPK. Atau mungkin Romo boleh perkenalan singkat sedikit lah. Iya. Dari mana, siapa namanya. Pasti kan orang-orang di luar belum pada kenal. Ya, Mari Romo, silakan. saya nama lengkapnya Romo Ambrosius Heri Krismawanto PR. Saya Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya bertugas sebagai vikaris parokial di Paroki Santa Teresa Sedayu Jogja dan sekaligus membantu untuk mengajar di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang ini untuk beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan kitab suci. Keren. Ya. Pas banget nih kita bahas tentang kitab suci. Mas Jen, materi kita pada siang hari ini Kita kayaknya tentang kitab suci secara umum, mulai dari mungkin kejadian sampai wahyu mungkin ya. Soal kitab suci atau belum, kita ringkas jadi beberapa menit di podcast ini. Oke. Nah, langsung ke pertanyaannya aja ya. Kita kan udah perkenalan tadi. Boleh. Nah, kira-kira mau ada sebuah pertanyaan nih. Di kitab kejadian itu kan ada perempuan pertama, namanya itu kan Hawa. Nah, kira-kira Hawa itu kan menikah dengan Adam. Nah, lalu perempuan keduanya itu siapa? Karena tiba-tiba ada nih, tiba-tiba lahir Kain dan Habel. Iya. Berarti kan cowok-cowok ya. Iya, Nah, kalau cowok-cowok kawin kan tidak mungkin ya. Perlu ada satu cewek lagi gitu. Jangan-jangan sama ibunya Jen. Oh, Kan gak ada kita soalnya. siapa itu? Perempuan kedua dalam kitab suci itu. Baik, pertama ini saya senang teman-teman ini orang-orang muda punya ketertarikan dengan kitab suci ini ya. Ternyata orang muda itu bukan hanya memikirkan yang duniawi-duniawi, tapi juga ternyata ini ada orang-orang muda yang tertarik dengan kitab suci ini. Nah, kita harus seimbang. Harus seimbang makanya supaya di dunia sejahtera, di surga nanti juga bahagia. Maka ini teman-teman muda, silahkan jangan takut untuk membaca kitab suci. Kitab suci itu bukan hal yang mengerikan ya. Kitab suci itu bukan hal yang berat gitu ya.
Karena kalau dulu zaman saya masih muda itu, kalau sudah dengar kata si kitab suci lalu mengatakan panas, panas. Banyak kan? Nah, tapi itu kan hal-hal yang justru menjauhkan dari kitab suci. Tapi sekarang ini saya senang melihat teman-teman orang muda yang tertarik dengan kitab suci. Dan ini eh, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari kalian yang sudah membaca kitab suci. Jadi yang kalian tanyakan itu cerita tentang manusia pertama itu ya kan. Di kitab suci diceritakan di kitab Kejadian itu Allah menciptakan Adam lalu menciptakan Hawa. Adam dan Hawa ini mempunyai anak namanya Kain dan Abel. Lalu Kain ini membunuh Abel. Lalu kemudian Kain ini menikahnya dengan siapa untuk menghasilkan keturunan dari Adam dan Hawa, gitu toh? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat dari teks kitab suci dari kitab Kejadian memang tidak diceritakan ini Kain ini menikahnya dengan siapa. Nah, maka ini menjadi misteri gitu. Nah, dikatakan di sini kalau kita melihat dari cerita Kain dan Habel dari keturunan Adam dan Hawa ini di Kejadian bab 4 ayat 17. Setelah Kain membunuh Habel itu kemudian diceritakan Kain pergi ke tanah Nod di sebelah timur Eden. Lalu dia menikah dengan seorang istri dan mengandung seorang anak ini ya. Dan melahirkan yang namanya Henok gitu ya. Lalu kemudian di bab 5 nanti diceritakan keturunan-keturunan dari Adam ini. Nah, pertanyaannya ini istrinya Kain ini siapa ini kan? Waktu itu hanya menciptakan Adam dan Hawa itu. Siapa lagi wanita di sana kecuali Hawa itu ya. Nah, perlu dipahami bahwa kitab suci ini tidak menceritakan semua peristiwa atau semua kejadian itu ya. Tetapi ada hal-hal pokok, hal-hal penting yang dituliskan. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab terakhir itu kan Yohanes mengatakan kalau semua peristiwa dicatat dunia tidak akan cukup gitu ya. Sama dalam kitab Kejadian ini kalau semuanya dicatat juga tidak cukup ya. Tetapi kalau dilihat dari penggalan ayat tadi bab Kejadian bab 4 ayat 16 dan 17 sepertinya perempuan yang menjadi istrinya Kain ini berasal dari tanah Nod di mana nanti Kain pergi ke sana ya. Siapa namanya tidak disebutkan dalam kitab suci. Nah, lalu pertanyaannya, loh kok ada orang lain selain Adam dan Hawa gitu ya. Nah, maka untuk manusia yang pertama ini ada berbagai perdebatan itu ada yang mengatakan memang Adam dan Hawa ini real. Seperti itu Tuhan awal mula itu hanya menciptakan manusia satu, Adam, dua Hawa, tidak ada manusia yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan Tuhan juga menciptakan manusia-manusia yang pertama memang Adam dan Hawa, tetapi juga ada manusia-manusia lain selain Adam dan Hawa. Atau nanti lebih jauh lagi mengatakan Adam dan Hawa ini sebagai figur simbolik bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah. Allah bukan hanya menciptakan Adam dan Hawa, tapi Allah menciptakan kemanusiaan atau manusia secara umum. Kalau dilihat dari sosial atau mungkin dari ilmu pengetahuan, kisah penciptaan ini seringkali dikaitkan dengan ilmu pengetahuan sains, misalnya teori evolusinya Darwin itu, di mana manusia itu pada awalnya bukan diciptakan Tuhan tapi berevolusi dari kera. Nah, ini bagaimana mau didamaikan atau mau dijelaskan itu ya. Kami juga ada mempunyai satu yang bilang, oh berarti Allah itu keren, Bang. Wah. Kalau Allah kera sakti pasti.
Tapi ini kitab suci lebih-lebih perjanjian lama. Ini bukan kitab yang langsung ditulis setelah kejadian, tetapi merupakan buah permenungan dari bangsa Israel tentang pertanyaan dulu awalnya bagaimana. Nah, ketika dirunut-runut, bangsa Israel ini menemukan, kalau misalnya saya tanya, kamu masih kenal simbahmu tidak? Kakek nenekmu kenal? Masih. Saya buyut. Buyut. Kenal buyut. Enggak, ini kakek nenek dulu. Oh. Di atas kakek nenek kan nanti baru ada buyut. Di atasnya buyut kenal lagi enggak? Di atasnya lagi kenal enggak? Cambang. Nah, ketika menurut ini kemudian mereka memfigurkan leluhur mereka dengan nama Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau dilihat dari konteks latar belakangnya, kemungkinan besar Adam dan Hawa ini bukan dua-duanya manusia yang ada di bumi, tetapi juga ada manusia-manusia yang lain. Maka tidak mengherankan ketika Kain pergi ke tanah Nod, dia berjumpa dengan seorang wanita yang menjadi istrinya, dan dari mereka lahir seorang anak yang namanya Henokh yang diceritakan dalam Kejadian bab 4 tadi. Membingungkan enggak ini? Kalau pemahamannya tentang kisah penciptaan manusia seperti itu, maka kemudian tidak lagi khawatir atau tidak lagi bertentangan dengan teori evolusi, gitu ya. Jadi tetap gereja itu setuju dengan adanya teori Darwin itu. Apakah ada pertentangan dari teori-teori dari sains itu? Nah, kalau ilmu pengetahuan nih, bicara kitab suci dengan ilmu pengetahuan ini ya. Dalam sejarah perkembangan gereja, akhirnya gereja juga menerima dan mengakui apa yang dianggap oleh sains itu benar. Di dalam sejarah gereja itu ada sejarah panjang ketika berdampingan dengan sains, karena pernah diceritakan gereja itu juga tidak mengakui pendapatnya siapa itu tokoh sains besar, Galileo Galilei gitu ya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya gereja itu juga menerima metode-metode, lalu kemudian penemuan-penemuan yang dianggap itu kebenaran di dalam sains. Oleh karena itu ilmu pengetahuan ini mewarnai juga pemahaman tentang kitab suci. Bahwa rupa-rupanya kisah Adam dan Hawa itu bukan kemudian semata-mata awal mulanya hanya ada Adam dan Hawa, tapi kisah Adam dan Hawa ini berawal dari pertanyaan bangsa Israel, dulu leluhur kita itu awalnya bagaimana. Lalu mereka menemukan awalnya adalah dua orang manusia, laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah ini. Berarti dapat dikatakan juga hanya sebagai contoh figur ya, Bang? Boleh dikatakan sebagai figurasi atau personifikasi dari awal mula manusia. Walaupun sebelumnya ya Allah menciptakan sudah banyak manusia ya, tapi yang diceritakan di kitab suci dua orang itu saja ya. Atau katakanlah misalnya kamu ini dari suku mana? Jawa. Jawa. Yeah. Nah, kalau ditanya orang Jawa pertama itu siapa? Agak seperti itu. Jadi kita bisa istilahnya kayak mendebat balik gitu ya. Ya. Kalau ditanya seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa orang Jawa itu yang pertama siapa gitu ya. Jadi kayak cuma simbol gitu ya. Semacam itu. Baik. Dari teman-teman yang di kelas, apakah ada pertanyaan lain ataupun ada yang kurang setuju ataupun kok belum? Ternyata selama ini yang saya tangkap seperti ini ya, ataupun ada yang lain gitu dari teman-teman. Ya, saya persilahkan, monggo. Soalnya cuma jadi penonton doang kan nggak mungkin jelas. Nanti tidur tuh di kelas tuh. Ayo teman-teman, apa ada? Kalau ada yang tidak setuju atau tidak sepakat, boleh kita berdiskusi ini ya. Ini berdiskusi ya. Oh ya, sambil ngopi. Berdebat itu saya dan teman saya. Kalau berdebat itu tidak ada ujungnya. Diskusi itu untuk mendapat hal yang berguna. Ya, tadi Ya. siapa? Rafiana mungkin itu. Yap. Aku berdiri aja. Kameranya mungkin On kamera biar terlihat. ini cowok atau cewek gitu ya. Iya. Ya.
Romo juga melihat kecantikan dari keturunan Hawa gitu tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat. Baik, di sini saya akan bertanya. Romo, Salomo itu kan dikenal sebagai kebijaksanaannya. Ya. Nah, sebagai orang yang bijaksana, mengapa dia memiliki banyak istri? Apakah orang yang memiliki banyak istri adalah orang yang bijaksana? Terima kasih, Romo. Menarik sekali. Ada sangkut pautnya ternyata dari setelah perkembangbiakan manusia, Ngomong istri-istri. istri-istri langsung ini. Ada perumpamaan semakin banyak istri, semakin Anda bijaksana. Wah, ini saya agak curiga ini tadi teman kita itu apakah dia juga mengalami pengalaman diduakan ya atau diseribukan ini ya. Karena kan Salomo ini terkenal juga raja bijaksana tapi juga dia punya banyak istri gitu. Nah, yang pertama kita tidak boleh menghakimi pribadi dalam kitab suci yang hidup pada masa dulu dengan cara berpikir atau hukum yang berlaku di masa sekarang. Misalkan kalau di masa sekarang kita mengatakan poligami itu dilarang. Lalu mengatakan, "Loh, Salomo punya banyak istri." Itu berarti poligami boleh gitu. Nah, ini kan aturan poligami berkembang ini. Sampai nanti di perjanjian baru kan sudah kemudian poligami ini tidak lagi ya, dilakukan gitu ya. Masing-masing mempunyai satu pasangan gitu ya. Bahkan di bagian awal tadi di Kejadian juga hanya satu pasangan gitu ya. Yang kemudian dilanjutkan oleh gereja bahwa perkawinan itu monogami gitu ya, tidak poligami. Tapi kita tidak boleh menghakimi bahwa Salomo itu melanggar aturan monogami, tidak bisa. Karena pada zaman Salomo hidup, poligami itu masih dimungkinkan gitu ya. Nah, ini sama halnya misalnya kalau ada peraturan bahwa di kelas dilarang untuk membawa minuman gitu atau makanan itu ya. Nah, kalau orang-orang yang membawa makanan dan minuman sebelum ada peraturan itu dia dikatakan tidak keliru gitu ya. Tapi kalau membawa makanan dan minuman setelah aturan itu baru keliru. Nah, ini yang pertama. Lalu yang pertanyaannya tadi itu berkaitan dengan kebijaksanaan dan banyak istri itu. Gelar kebijaksana dari Salomo itu bukan karena istrinya banyak, tapi karena ya diceritakan Salomo ini dikaruniai kebijaksanaan oleh Tuhan. Dia sebagai raja bisa mengadili dengan baik. Bahkan ketika ada dua orang ibu itu yang datang kepadanya minta diadili, dua orang ibu dan satu bayi itu. Itu menunjukkan salah satu kebijaksanaannya Salomo itu ya. Tapi Salomo ini berbeda dengan Daud ketika mempertahankan kerajaannya bukan dengan berperang, tapi Salomo mempertahankan kerajaannya dengan menikahi putri-putri dari raja-raja yang ada di sebelah-sebelahnya. Maka Salomo kemudian punya banyak istri. Nah, tapi ya boleh dikatakan ini, apalagi yang cowok-cowok ini mungkin boleh sharing ini. Punya satu pacar saja itu sudah melelahkan. Puji Tuhan kok kalau punya pacar mau nggak punya ya. Pacar ya, punya pacar ya. Berarti kebijaksanaanmu belum teruji ini. Apalagi nanti punya, ya boleh dikatakan istri banyak itu ya. Itu perlu kebijaksanaan yang lebih memang demikian. Tetapi tidak boleh lalu mengatakan bijaksananya Salomo itu dari karena istrinya banyak. Kalau pertanyaannya tadi, Salomo bijaksana karena istrinya banyak. Maka kalau punya istri banyak, itu boleh dikatakan bijaksana. Tidak juga. Itu kalau dalam logika dikatakan sesat berpikir. Atau boleh dikatakan generalisasi gitu kan ya. Misalnya, katakanlah mahasiswa-mahasiswi STPK Semarang itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pasti itu. Lalu misalnya ini, katakanlah
Aden ini bukan mahasiswa STPK. Maka Aden ganteng atau tidak? Enggak. Itu juga Tidak. saya pikir itu ya. Iya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa karena istrinya banyak Salomo bijaksana. Tapi Salomo bijaksana karena rahmat dari Allah dan juga terbukti dari beberapa kisah tentang Salomo ini dalam mengadili dia dengan bijaksana. Begitu ya. Itu yang di kelas tadi Mbak Elaviana apakah sudah paham? Sudah, Romo. Terima kasih. Oke, jadi itu ya intinya bukan karena istrinya banyak tapi karena rahmat Allah. Mungkin saya mau bertanya, Ya. mungkin ini agak aneh. Nah, kalau untuk konteks zaman Nabi Nuh, dulu kan pernah ada yang namanya banjir bandang ataupun air bah di konteks kitab suci. Nah, itu setelah adanya air bah, terus kan Nabi Nuh membuat bahtera ya, Jan? Ya, yang besar itu ada binatang siapa dan Nah. sebagainya. Nah, setelah itu dibawa kemana dan lalu gimana kehidupan selanjutnya yang bisa muncul budaya baru, terusan keturunan baru, bahasa-bahasa pun misalnya bahasa Batak ada, bahasa Indonesia ada, atau bahasa mana gitu kok bisa sekeren itu, gimana ceritanya Padahal kan dulunya kan juga cuma Nabi Nuh dan istrinya, Ya. 3 orang anaknya. Bisa berkembang lagi gitu kehidupan. Muncul lagi. Baik, ini yang sering kali yang ada di pandangan atau yang ada di pikiran paradigma umat, bukan hanya umat Katolik, mungkin juga banyak umat ketika berbicara tentang Adam dan Nuh, mereka adalah manusia satu-satunya, itu toh. Ya. Di seluruh dunia itu hanya ada ini saja, itu toh. Lalu di bagian lain nggak ada. Ya, betul. Nah, ini kalau kita mau melihat secara boleh dikatakan latar belakang dari kitab suci ini, kitab suci ini berasal dari satu bangsa atau boleh satu suku bangsa atau satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang mencoba menerangkan, menceritakan bagaimana asal usulnya mereka itu ya. Maka mereka agak mengabaikan bangsa-bangsa yang mungkin sudah ada yang di tempat di belahan mana di bumi yang lain itu ya. Tapi yang diceritakan hanya dari sudut pandang bangsa Israel sendiri. Nah, maka iya, begitu pula dalam Adam dan Hawa, begitu pula yang jadi di dalam Nuh, cerita tentang Nuh gitu ya. Ketika cerita tentang Nuh ini bangsa Israel tidak mendengarkan ketika diminta untuk bertobat dan juga ikut dengan Nuh itu yang pergi ke Bahtera itu, buat Bahtera itu. Lalu dari semuanya itu yang selamat hanya Nuh gitu ya. Kemudian Nuh ini nanti diceritakan membawa binatang-binatang dan keluarga Nuh ini diselamatkan bersama 3 anaknya tadi. Ya. Nah, dari 3 anaknya ini nanti berkembang gitu toh. Makin banyak itu yang nanti diceritakan di Kejadian bab 9 itu ya. Nah, kemudian muncul yang namanya Menara Babel. Karena keangkuhan manusia pada waktu itu mau sampai kepada Allah di sana membangun menara yang tinggi gitu ya. Lalu menara itu ya namanya menara, setinggi-tingginya apa ndak akan sampai ke langit itu ya. Kalian menyusun balok saja itu kalau sudah tinggi pasti akan roboh, jatuh. Maka begitu pula Menara Babel ini roboh dan jatuh. Nah, kemudian dari sini diceritakan terserak-serak bangsa ini lalu menjadi muncul banyak bangsa dan banyak bahasa, itu tuh ceritanya. Ya. Nah, ini juga boleh dikatakan sebagai simbol bahwa ya mau disatukan bagaimanapun ini bangsa-bangsa ini ada berbagai macam ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks di Indonesia ini ya, misalnya di Indonesia saja ada beberapa bahasa ini ya, lalu berapa suku gitu ya. Nah, kemungkinan besar dalam cerita Menara Babel ini ketika Nuh kena perahu
apa namanya, naik perahu Iya. selama dari Bah itu kan dia lalu terdampar. Nah, dia terdampar di tanah ya mungkin asing gitu ya, dari tanah asalnya itu. Lalu di sana berjumpa dengan bangsa-bangsa lain. Lalu dimulailah mengenallah ini tadi yang dari satu suku, dia mengenal, oh ternyata ada bangsa lain, oh ternyata ada bahasa yang lain. Lalu muncullah ya, cerita bahwa di sini Allah menciptakan bahasa-bahasa dari kecongkaan manusia tadi. Saya tidak mengatakan bahwa kejadian Menara Babel atau kejadian Bahtera Nuh atau mungkin kejadian penciptaan Adam dan Hawa itu fiksi, tidak. Gitu ya. Nanti saya di apa namanya disanggah. Tapi ini ya merupakan salah satu simbol yang memang tidak mudah dibuktikan faktanya, gitu toh. Nah, toh banyak arkeolog, toh banyak ahli, ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang hal-hal ini, tentang di mana perahu Nuh itu, Bahtera Nuh itu, tentang Menara Babel di mana, atau tentang Adam dan Hawa itu diciptakan di mana, itu toh ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkau sampai ke sana, gitu ya. Jadi secara sains, kalau mau boleh dikatakan, memang tidak bisa atau belum bisa dibuktikan tentang fakta dari kisah-kisah ini. Tetapi dari kisah-kisah yang ditulis ini, toh juga ada hal-hal simbolik yang mau dikatakan, mau diinformasikan dari bangsa Israel ini, yang juga berguna bagi kita di zaman sekarang. Maka kalau kitab suci dihadapkan dengan ilmu pengetahuan tidak mungkin tidak bisa menjangkau semua ya. Tetapi paling tidak ilmu pengetahuan membantu untuk memahami kitab suci ini. Dan lebih daripada itu perlu yang namanya iman. Nah, ini kalian tadi pertanyaan-pertanyaannya masih seputar perjanjian lama ini. Kalian ini jemaat-jemaat perjanjian lama atau Nanti mau bagaimana ini? perjanjian baru. Ya. Ini loncat-loncat. Halo. Kenal lagi. Ini kan ceritanya di perjanjian lama semua tapi. Iya. Sebelum kita masuk ke perjanjian baru nih, kita perlu ngopi sebentar biar nggak capek. Oke. Terus sedikit ini mau tenggorokan. Iya. Kita kan namanya ngops, ngopi Ngopi. dan Kopi podcast. dan podcast bareng STTK. Ini teman-teman kok diem-diem aja sih di kelas, ngantuk ataupun tertidur nanti kayaknya. Ini ada pertanyaan satu nih. Itu. Kalian nggak ada kopi ya? Kamera. Tapi udah ada baliknya kalian belum. Nah, sambil kita jeda sedikit, nanti kita akan masuk ke perjanjian baru. Bagi teman-teman, apakah ada yang kurang jelas nggak ataupun ingin menambahkan dari tadi kan kita udah sharing-sharing mengenai perjanjian lama, mungkin ada yang kurang mantap dari mungkin kalau teman saya itu Egar saking sukanya sama Yesaya, Nabi Yesaya itu mungkin ada yang perlu ditanyakan nggak ke Romo ini, ada Romo Kan mau bernubuat ya. mengenai Nabi Yesaya gitu. Ini tanya perjanjian baru. Oh, Iya, lupa, astaga. Oh, Sekarang gantian tanya Romo Ayo. tentang perjanjian baru, tentang Injil Yohanes. Itu mau coba tanya nih, kenapa sih kok Yohanes itu menjadi murid Tuhan Yesus gitu loh? Kok kayaknya Yohanes itu kayak kekhasan sendiri bagi Yesus gitu. Nah itu yang mau aku tanyain itu mengenai itu. Oh, mungkin ini maksudnya bangkit. Yesus kan punya 12 rasul. Ya. Salah satu itu Yohanes ini yang penginjil ini toh. Dari 12 rasul itu kok yang dikatakan yang dikasih itu Yohanes bukan yang lain itu ya. Ya, kenapa kok Yohanes itu kayak nggak seperti murid lain gitu? Nggak seperti murid lainnya itu seperti apa itu? Ya, kayak lebih disayang, lebih diperlakukan beda, dan sampai akhir hayat Yesus pun
Yohanes mendampingi Maria hingga akhir Yesus disalib. Oke. Kenapa nggak cewek gitu ya? Yohanes kan cowok nih, Yesus juga Nah, cowok. Kenapa nggak ya itu juga Maria itu. Magdalena gitu mungkin ya? Nah, karena ini konteksnya rasul dan rasul semuanya cowok gitu ya. Saya paham. Ini Bangkit ini jeli melihat itu ya, bahwa ada 12 rasul ini tapi kok yang dikasih ya Yohanes gitu ya. Satu, Bangkit, mungkin Yohanes ini boleh dikatakan istimewa karena di antara 12 rasul, Yohanes ini adalah yang paling muda. Ya toh? Di antara 12 rasul ini Yohanes yang paling muda. Maka boleh dikatakan kalau yang paling muda itu kan, yang paling kecil itu kan, yang menjadi perhatiannya Yesus itu toh. Yesus itu punya prioritas option for the little. Itu yang kecil itu ya. Yang kecil itu toh. Maka di antara 12 rasul yang paling muda Yohanes ya, kemungkinan perhatian Yesus banyak juga di yang paling muda ini Yohanes. Dan nanti Yohanes ini karena rasul yang paling muda, dia juga di antara 12 rasul yang terakhir meninggal nanti. Maka Yohanes ini melihat banyak kejadian setelah Yesus bangkit. Yang kedua, Yohanes ini rupa-rupanya istimewa bukan hanya karena dia muda, tapi kelihatannya Yohanes ini juga bukan hanya muda, tapi dia muda yang suka belajar, muda yang pinter, yang cerdas itu ya. Meskipun dia latar belakangnya itu sama kan, dia saudara Petrus ya, sering di danau itu mancing atau menjaring ikan itu ya. Maka sebenarnya Yohanes bukan dari lingkungan yang terpelajar, tapi Yohanes ini mau belajar. Dia bahkan belajar membaca dan menulis, dan akhirnya bukan hanya belajar, tapi ketika belajar itu membuahkan hasil. Yohanes menulis Injil, menulis surat, bahkan menulis kitab Wahyu gitu ya. Maka tidak mengherankan ini Yohanes ini selain muda, tapi dia juga pintar, menarik ini ya. Ini kalian nanti kalau jadi guru itu di kelas ada banyak murid, mungkin guru tidak bisa menghafal semuanya, tapi mungkin guru akan mengingat yang yang mungkin yang paling pintar, atau mungkin yang paling bandel, atau mungkin yang paling kecil, atau mungkin yang paling besar itu ya. Nah, kemudian Yohanes ini di antara 12 rasul mempunyai keistimewaan itu, sehingga Yesus mempunyai perhatian yang besar juga pada Yohanes. Begitu ya. Oke, gimana? Baik Romo atas jawabannya. Jawabannya saya rasa sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih Romo. Dinilai apa ini saya bangkit? A atau B atau C gitu nih. Itu udah masuk kategori A++ sih Romo. Yang utama-utama Anda mahasiswa loh ya. Cukup komplit kok Romo. Tanya apa? Yohanes, Rasul Yohanes, baptisnya Yohanes nih kayaknya. Yohanes bangkit nih kayaknya. Oh, dia namanya. Siapa tahu mau kayaknya loh. Makanya bangkit karena Yohanes ada Injil kebangkitan. Paling khas di situ. Gitu. Iya, terima kasih Bangkit atas sumbangan pertanyaannya. Oh, tadi kan udah masuk ke rasul-rasulnya mau. Mungkin saya akan masuk ke Yesusnya sendiri mau. Ya. Dikatakan itu di Injil Matius dan Markus, Yesus itu mempunyai saudara-saudari mau. Nah, menurut Romo itu benar adanya nggak sih mau seperti itu mau? Nah, seperti itu. saudara-saudara Yesus itu diceritakan di beberapa bagian di kitab suci itu ya. Iya. Yang paling terkenal itu kan ketika Yesus sedang mengajar lalu mengatakan itu ibu dan saudara-saudaramu Itu mau. nah, di luar itu. Lalu Yesus menjawab, yang mendengar sabda Tuhan adalah ibuku dan saudara-saudaraku gitu toh. Nah, ini pertanyaannya, saudara-saudara Yesus ini saudara-saudara kandung apa atau saudara-saudara sepupu atau saudara-saudara tiri gitu ya. Ini kalian saudara tidak nih? Saudara bukan.
Kemungkinan besar yang disebut saudara-saudara Yesus ini bukan dalam artian saudara kandung, kakak adik kandung gitu ya. Iya. Tapi kemungkinan ya saudara-saudara sepupu ya. Diceritakan di sana ada beberapa saudara Yesus seperti Yakobus itu juga saudara Yesus itu ya. Tapi kemudian Yesus tidak mau hanya persaudaraan itu hanya berdasarkan ikatan keluarga atau darah saja, tapi saudara itu harus lebih luas itu ya. Maka dikatakan yang melaksanakan perintah Tuhan itu adalah saudaramu. Kalau kalian ini melaksanakan perintah Tuhan, hidup di dalam iman, kalian juga bersaudara. Maka ada lagu dalam Yesus kita bersaudara. Ya, maka kalian ini juga adalah saudara Yesus juga gitu ya. Berarti kalau aku saudara Romo, aku minta uang Romo boleh dong? Ah, kamu kalau saudara makan saudara kalau seperti itu. Saudara mau. Ya saya beri nanti Butuh apa? setelah ini. Minta. Ya, tapi kan untuk memberi itu yang penting ikhlas. Ya. Ya, maka yang menerima juga harus ikhlas. Kalau memberi 1.000 ya ikhlas. Kurang mau juga sekarang mau. Berarti Yesus ini mengatakan bahwa saudara itu saudara yang besar. Iya. Kayaknya ada mahasiswa yang maju, apakah mau bertanya? Ada. Saya. Ini Anda atau bertanya ini? Kayaknya Atau menyanggah ini. Mungkin bisa perkenalan dulu siapa namanya. Halo. Sini ya. Ya. Selamat siang Romo Heri. Sama. Ada sedikit gangguan kayaknya. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya terkait Injil Sinoptik sama Yohanes Romo. Oke. Jadi kan kalau Injil Sinoptik itu kan teologinya dari bawah. Yesus itu terlihat sangat murni banget dan itu bisa dijangkau oleh kita. Tetapi ketika membaca Injil Yohanes kok aku merasa kayak Yesus ini pribadi yang berbeda sekali dari Sinoptik gitu. Kemudian untuk kisah sengsaranya memang pada dasarnya sama, tetapi ada perbedaan waktu juga. Kalau Sinoptik mengatakan itu kejadiannya sebelum Paskah, tapi kalau Yohanes bilang kejadiannya saat Paskah. Nah, itu bagaimana menghubungkan teologi atas dan bawah ini, Romo? Titik temunya ada di mana? Gitu. Makasih. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Ini siapa, dari semester berapa atau? Oh ya, saya Dewi Ratmajai dari semester 4. Oh, sama kita ternyata ya. Jadi Anda nggak masuk kemarin. Ini Dewi karena kemarin tidak masuk terus minta dijelaskan lagi gitu ya. Maka Dewi nanti boleh tanya ke temannya ya. Tapi memang benar apa yang dikatakan Dewi tadi bahwa Injil di Perjanjian Baru itu ada 4. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang disebut sinoptik tadi Matius, Markus, dan Lukas. Lalu Yohanes ini berbeda dengan Injil sinoptik. Dikatakan kalau sinoptik ini teologinya dari bawah, kalau Yohanes teologinya dari atas. Atau sebenarnya tidak lalu Yesusnya berbeda, itu tidak. Tapi sudut pandang mereka berbeda. Nah, kalau sinoptik itu sangat nampak kemanusiaan Yesusnya, sedangkan di Yohanes itu sangat nampak keilahian Yesusnya. Tapi ini membahas tentang Yesus yang sama dan sebagian besar yang diceritakan dari keempat Injil itu sama meskipun ada beberapa detil kecil yang berbeda seperti yang tadi ditanyakan misalnya waktu pelaksanaan perjamuan malam terakhir di sinoptik dan di Yohanes berbeda, misalnya itu berkaitan dengan Yohanes yang ingin menyampaikan teologi anak domba Paskah. Yesus menjadi anak domba Paskah yang menyelamatkan, yang menebus dosa dunia. Begitu ya, Dewi ya. Gimana Dewi?
biasanya Dewi ini suka mendebat karena saya pernah sama Dewi itu jujur dengan saya. Tidak puasan banget Iya. orangnya. Ini salah satunya. Aku belum nemu Romo titik temunya tuh di mana gitu. Titik temunya di Yesus gitu ya. Jadi Yesus yang dibahas oleh sinoptik dan Yohanes ini sama, hanya memang Yohanes tadi yang kita ceritakan, rasul ini dia suka belajar dan kemungkinan besar dia banyak bersinggungan dengan kelompok-kelompok Yunani yang berfilsafat itu ya. Yang Yunani itu kan awal mulanya ilmu pengetahuan itu kan dari filsafat Yunani begitu kan. Yohanes dengan ketika bersinggungan dengan itu yang nanti mempengaruhi gaya bahasanya Yohanes ini. Gaya bahasa Yohanes ini bukan hanya yang fisik gitu ya. Yohanes tidak hanya memandang yang fisik, tapi di filsafat itu juga ada yang namanya metafisik gitu ya. Maka tadi dikatakan Yesus dipandang bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi secara metafisik Yesus ini atau Yesus ini Allah atau punya sifat keilahian. Itu yang dinampakkan oleh Yohanes dalam gaya bahasanya yang mungkin terpengaruh dengan budaya Yunani, filsafat Yunani itu. Seperti itu ya Dewi. Berbeda dengan Yohanes, kalau sinoptik ini kemungkinan besar lebih condong ke tulisan sastra dari tradisi Yahudi ya, yang dengan berbagai macam tradisi dan juga budayanya masih sangat kental. Yang nanti kalau di Yohanes ini itu agak berbeda gaya bahasa, gaya sastranya. Gimana Dewi? Apakah masih ingin tidak puas lagi atau bagaimana? Cukup Romo, terima kasih. Ya, jadi titik temunya ada di Yesusnya itu ya. Iya. Yang beda itu penginjilnya aja. Nah, ngomong-ngomong nih mau, di Yesus itu kan ada yang namanya Yudas Iskariot. Nah, di Yudas Iskariot ini matinya itu gimana? Maksudnya bisa nggak Romo kira-kira mengidentifikasi siapa sih Yudas Iskariot itu? Nah, ini pertanyaan tentang Yudas Iskariot ini menjadi diskusi, bahkan mungkin perdebatan yang tidak selesai-selesai ya, tentang kematian ya, Yudas Iskariot sudah tahu ya, dia yang termasuk 12 rasul yang kemudian mengkhianati Yesus dan dia menjual, boleh dikatakan menjual Yesus dengan harga 30 keping uang merah itu ya, yang kemudian mencium Yesus gitu. Menjadi perdebatan ketika di Injil Matius bilangnya gantung diri, tapi di Kisah Para Rasul jatuh mau, tapi tubuhnya terbelah gitu. Wah, kayak ini kok di Matius dan Kisah Para Rasul beda gitu. Sama-sama sinoptik ya. Ini profil orang muda yang membaca kitab suci seperti ini ya luar biasa ini ya. Semoga orang muda banyak yang seperti ini ya, yang tahu bahwa ternyata kisah kematiannya Yudas Iskariot itu ada dua versi ini. Tadi dikatakan di Matius, nanti buka itu Matius bab 27 itu diceritakan oleh Matius bahwa Yudas itu meninggalnya gantung diri. Nah, kalau di Kisah Para Rasul, nanti di Kisah Para Rasul bab 1 itu ya diceritakan Yudas itu meninggalnya jatuh tersungkur lalu kemudian perutnya terbelah. Nah, ini yang benar yang mana? Ini loh, makanya Brody. Kita harus melihat teksnya kalau begitu ya. Boleh, Coba kita lihat teksnya, kita buka kitab suci. Masa kita bicara kitab suci dari tadi tidak membuka teks kitab suci gitu kan? Oh boleh, ya, generasi milenial boleh menggunakan kitab suci. Nah, ini silakan dibaca Matius bab 27. Nah, ayat 6 ini. Ayat 5 sampai 6 lah katakanlah. Saya bacakan. Ya. Matius 27 ayat 5 sampai 6. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Nah, ini lalu kalau kita lanjutkan sampai ke ayat 8, nanti uang itu digunakan untuk membeli tanah yang disebut tanah darah itu ya. Ya, toh 27 ayat 8 itu. Nah, sekarang kita baca yang Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu bab 1 ayat 18 sampai 19. Ini kelebihan Aden ya. Nah. Detail. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan uang kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Oke. Ini ada dua laporan tentang kematian Yudas. Ini Januar nih mewakili Matius yang mengatakan Yudas itu gantung diri. Aden ini yang mewakili Kisah Para Rasul. Ditulis siapa? Penulis Kisah Para Rasul itu siapa? Lukas. Oh iya, Lukas. luar biasa. Jadi versinya Lukas yang mengatakan Yudas wafatnya itu nganu perutnya terbelah tadi itu ya. Oke, kita harus melihat pelan-pelan. Ini ada dua versi cerita kematian Yudas, Matius dan Kisah Para Rasul. Maka belajar kitab suci itu tidak cukup hanya membaca Alkitab saja. Ada banyak buku-buku yang mendukung untuk memahami apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kebingungan atau kesulitan ketika kita membaca kitab suci gitu ya. Misalnya ini yang paling besar ini di sini. Di samping kitab suci ini sebenarnya ada yang namanya buku tafsir atau komentar terhadap kitab suci. Ini hanya salah satu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Daniel Durgen sebagai editornya. Maka di sini dijelaskan banyak hal tentang kitab suci itu termasuk misalnya kematian Yudas Iskariot tadi. Nah, selain di buku komentar itu untuk belajar kitab suci ada pula yang namanya buku-buku tunggal. Ya, seperti ini misalnya, ini khusus bicara tentang kitab Wahyu ini ya. Ini khusus bicara tentang kitab Wahyu. Yang ini khusus bicara tentang Injil Yohanes. Maka di sana nanti bisa lebih dalam pula. Atau juga buku-buku yang secara umum yang boleh dikatakan pengantar, buku-buku pengantar. Maka kitab suci saja itu tidak cukup. Kitab suci perlu dibarengi dengan buku-buku. Nah, kalau teman-teman muda dimanapun berada kesulitan mendapat buku-buku, saya lebih menyarankan pertama buku ya. Tapi kalau tidak ada buku ya mungkin bisa mencari di internet. Kalau cari di internet harus jelas itu apa namanya websitenya. Jangan mencari kitab suci kok websitenya itu sudah namanya nggak jelas, misalnya senja kelabu gitu. Nah itu jangan. Atau mau mencari apa tafsir kitab suci kok nama websitenya apa sunshine sunrise gitu. Itu kan enggak pas gitu ya. Tapi carilah yang paling enggak namanya sesuai dengan kitab suci itu dan lihat tentang tentang kami atau about us atau apa itu siapa kontributor yang ada di sana. Kalau itu punya latar belakang kitab suci, tentu saja keterangan yang ada di sana itu bisa membantu kita. Dan ada banyak misalnya beberapa kitab suci website yang juga baik untuk kita baca, misalnya Iman Katolik, Katolisitas, atau mungkin juga Kitab Sabda, apalagi itu Sarapan Biblika gitu ya. Ada banyak situs-situs yang bisa kita gunakan untuk belajar kitab suci gitu ya. Kalau yang tidak punya buku tadi. Nah, kembali ke persoalan kematian Yudas. Nah, ini tentang kematian Yudas dari Matius dan saya boleh katakan Lukas gitu ya, supaya mudah ya. Nah, karena penulisnya Lukas itu, versinya Matius dan versinya Lukas gitu ya. Versinya Matius gantung diri, versinya Lukas
Kalau kalian mendengar dari teman-teman atau dari dulu ceritanya Yudas wafatnya lebih sering didengar yang gantung diri atau yang perutnya Sebenarnya dari kecil waktu dia itu gantung diri. Nah, lebih populer ya gantung diri. Ya, mengapa itu? Nah, kita lihat kalau di Matius ini diceritakan agak detail itu ya, bahwa dia itu menyerahkan uang yang tadi diterima, lalu kemudian saking menyesalnya atau mungkin kecewa atau mungkin tidak tahu bagaimana menggantung diri, kemudian oleh imam-imam pun uang-uangnya tidak dimasukkan kotak persembahan tapi dipakai untuk membuat itu. Nah, kalau di Lukas yang di kisah para rasul tadi yang agak lebih sederhana ceritanya bahwa Yudas ini jatuh, tersungkur, kemudian perutnya terbelah, lalu darahnya keluar, kemudian tanah itu disebut tanah darah. Nah, yang pertama kita lihat dari dua cerita ini ada persamaan. Yang pertama bahwa Yudas ini akhir hidupnya menyedihkan atau tragis atau boleh dikatakan mengenaskan gitu ya. Baik gantung diri dan juga itu kan tragis itu ya. Yang kedua bahwa tanah di mana Yudas wafat atau akhir hidup Yudas itu juga diketahui namanya tanah darah atau tadi dikatakan hakal dama itu tadi toh. Nah, kalau kita baca di misalnya ini di tafsir kitab suci ini yang tebal tadi, di sini dikatakan demikian. Ya, bacakan yang kematian Yudas. Ketika mengetahui bahwa Yesus dihukum mati, dengan segera terjadi perubahan di hati Yudas. Biasanya kata kerja metanoin yang digunakan untuk menunjukkan pertobatan tidak digunakan di sini. Yang dipakai di sini adalah metameletes yang artinya menyesal. Maka akhirnya Yudas yang dikatakan menyesal itu bukan menyesal bertobat. Kalau menyesal bertobat kata Yunaninya metanoin. Tapi ini yang digarisbawahi di sini menyesalnya Yudas itu katanya metameletes yang berarti penyesalan tanpa pertobatan atau yang mungkin boleh dikatakan keputusasaan begitu ya. Nah, tentang kematiannya dikatakan seperti ini. Dalam keputusasaan Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait suci dan secara tragis mengakhiri hidupnya. Versi yang agak berbeda terdapat di kisah para rasul tadi yang kita bahas. Nah, kutipan dari ayat 9 dan 10 tanah darah sebenarnya merupakan penyesuaian dari nubuat Zakaria bab 11 ya. Meskipun Matius mengaitkannya dengan Yeremia. Mungkin Matius membuat kaitan ini karena kemiripan dengan pembantaian bayi yang tak berdosa yang ditafsirkan dalam terang Yeremia. Atau mungkin Matius memaksudkan untuk mengingat kembali kritik Yesus terhadap bait suci dan para pemimpinnya. Kemungkinan lain ia mau menunjuk pada kisah tentang ladang tukang periuk yang disebut dengan tanah darah tadi. Nah, ini kan tidak begitu jelas yang keterangan untuk kematian Yudas yang ada di Matius. Lalu ada keterangan yang di Lukas atau yang di kisah para rasul. Ini juga boleh kita baca di sini. Di kisah para rasul bab 1 tadi ya. Untuk kematian Yudas ini diterangkan demikian. Tidak diceritakan secara khusus di dalam kisah para rasul sebagai satu pembahasan, tetapi di sini dikatakan oleh buku ini tadi di kisah para rasul bab 19-20 ya tadi. Ya, ayat 18-19. Ayat 18-19. Di kisah para rasul di bab ini tidak begitu diterangkan dalam kitab ini, mungkin karena tadi sudah
dibahas di Matius, tapi di sini ada yang dikatakan seperti ini. Bila catatan Matius akan kematian Yudas sejajar dengan bunuh diri yang dilakukan oleh Ahitofel, pengkhianat Daud, versi Lukas dalam Kisah Para Rasul ini mencerminkan kematian Yudas yang tewas karena jatuh seperti yang dialami oleh Antiochus keempat yang diceritakan dalam kitab Makabe. Nah, kalau di sini ini kan dari masing-masing kitab yang dibahas di sini ada ahlinya yang di awal itu, yang misalnya di Kisah Para Rasul ini tokoh ahlinya yang disebut oleh yang disebut di sini adalah, untuk membahas Kisah Para Rasul ini namanya Dennis Ham. Dia mengatakan bahwa kematian Yudas versi Matius itu agak mirip dengan Ahitofel, pengkhianat Raja Daud. Kalau kematian Yudas di Kisah Para Rasul itu agak mirip Antiochus IV yang ada di kitab Makabe. Nah, ini ada dua alternatif. Lalu kemudian yang benar yang mana? Kita kan bertanya seperti itu. Yang benar Yudas ini matinya seperti Matius atau seperti Lukas. Gitu. Ini tidak mudah dibuktikan. Dan mungkin para ahli juga masih berdebat tentang hal ini. Dan juga dalam peristiwa-peristiwa kitab suci seperti ini boleh dikatakan misalnya ya, kalian ini seperti seorang hakim gitu ya. Lalu ada datang dua orang, satu mengatakan kematiannya itu seperti kematiannya itu menggantung, katakanlah seperti ini ya. Saya ini hakim. Lalu ada dua orang yang bersaksi atas matinya si siapa boleh dikatakan Dul gitu ya. Nah, ini si Matius mengatakan Dul itu matinya gantung diri. Lalu kemudian si Lukas itu mengatakan Dul matinya jatuh, perutnya terbelah. Gitu. Nah, saya sebagai hakim, mana yang saya anggap benar? Saya tidak bisa memutuskan ini. Maka saya membutuhkan yang namanya saksi gitu. Nah, di sini saksinya tidak mudah diketahui. Gitu. Karena saksi itu mungkin ada di teks-teks yang lain gitu ya. Maka kita butuh teks-teks yang lain. Atau saksi itu misalnya bukti gitu ya. Bukti di sini hanya adanya yang namanya tanah darah yang nanti dikatakan sebagai tanah pekuburan. Ini agak tidak mudah ini ya. Maka dalam pembahasan kitab suci itu kita agak seperti detektif gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ya di Matius dan di Kisah Para Rasul, rupa-rupanya di Kisah Para Rasul itu kita baca misalnya Kisah Para Rasul bab 3. Ini menceritakan Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Atau boleh dikatakan misalnya kitab Kisah Para Rasul bab 5, cerita tentang Ananias dan Safira. Ini gaya bahasa Lukas dalam Kisah Para Rasul rupa-rupanya agak hiperbolis. Misalnya ini cerita Ananias dan Safira. Ini mereka menjual tanah, lalu hasil penjualnya separuh diberikan pada para rasul, separuh disimpan. Lalu ketika ditanya mereka berbohong. Nah, karena berbohong lalu dikatakan rebahlah mereka dan putuslah nyawanya. Nah, ini kan agak hiperbolis ceritanya ini. Lukas mengisahkan di Kisah Para Rasul. Maka boleh dikatakan cerita Yudas yang perutnya terbelah dan kemudian di situ mungkin juga agak sedikit hiperbolis ya. Maka yang lebih banyak dipakai adalah yang Matius tadi, yang Yudas gantung diri. Tetapi kita tidak bisa mengatakan yang Kisah Para Rasul atau yang Lukas tadi salah. Tapi mungkin juga ada benarnya. Sehingga ada juga yang berpendapat ambil jalan tengahnya. Yudas ini gantung diri, lalu kemudian setelah gantung diri, talinya putus, jatuh, lalu sesungkur, lalu kemudian perutnya terbelah. Dan itu kejadiannya sama di tanah darah tadi. Maka ada juga yang kemudian mereka ulang itu, tapi itu buktinya tidak begitu jelas kalau seperti itu. Yang kalau menurut saya lebih jelas, yang Kisah Para Rasul tadi gaya bahasa Lukas agak sedikit hiperbolis. Maka ya, beda dengan Matius yang agak sedikit menceritakan lebih historis itu ya. Maka lebih banyak yang digunakan yang
Matius bahwa dia matinya itu gantung diri, penyesalan tanpa pertobatan. Ini kalau kalian teman-teman nih pengen mau ngulik itu menarik. Saya pernah punya tugas dari Romo Heri juga. Tahu enggak, saya itu bahas tentang Yakobus, Yakobus Zebedeus dan Yakobus Alfeus. Nah itu saya ini semalam jadi detektif karena harus jeli melihat ini mana nih yang bener nih, Yakobus mana yang dimaksud. Nah itu teman-teman Seperti Herodes di kitab suci Perjanjian Lama tidak hanya satu, ada banyak ya, Herodes. Misalnya Yes. Agripa, Herodes Agung, juga ada Ananias tadi yang kita ceritakan. Ananias tidak hanya satu, ada banyak Ananias, nanti bisa dicek gitu ya. Ya, itu menariknya. Nah, ini teman-teman udah pada ngantuk mungkin ya. Satu pertanyaan terakhir. Terakhir ini mau pertanyaan terakhir ini yang menarik. Bagaimana kita membedakan peristiwa yang historis dengan peristiwa yang bisa dikatakan tidak historis? Soalnya kan di kitab suci ada yang peristiwa terjadi, ada yang juga hasil dari refleksi. Nah itu bagaimana cara kita membedakan supaya kita tidak salah dalam menentukan kebenaran. Bahwa saya memilih kitab suci selalu benar. Oh enggak, kitab suci kadang ada salahnya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, bagaimana cara kita membedakan tadi yang historis dan yang tidak historis? Oke. Baik, memang benar yang kamu katakan tadi, sebagian besar umat Katolik atau boleh dikatakan sebagian besar umat beragama itu memandang kitab suci itu ya pokoknya ya seperti itu, benar itu ya. Benar apa adanya. Nah, atau boleh dikatakan kitab suci ini dipandang sangat spiritual itu ya. Bahkan kitab suci kadang-kadang digunakan untuk sumpah sabar rasanya. Ya. Atau mungkin juga ayat-ayat kitab suci dipakai untuk mantra-mantra setan misalnya gitu ya. Jadi ditempel memang wiki. ya. Kamu dulu. Memang ini kitab yang suci ya. Ini kitab boleh dikatakan spiritual ya, bukan yang kamu katakan tadi pertama-tama historis, meskipun di dalamnya juga ada hal historis di dalamnya. Tapi dalam sejarah pemahaman tentang kitab suci itu ada pada masanya umat beragama Katolik atau umat Katolik itu jatuh pada ekstrim spiritual. Bahwa kitab suci itu suci, memegangnya itu harus pakai velum, harus pakai apa namanya misalnya tempat peti yang khusus misalnya seperti itu, harus dibait Allah. Itu mungkin di beberapa agama yang lain juga hal yang sama itu ya, memandang kitab suci melulu spiritual, ekstrim rohani. Tapi di dunia modern rupa-rupanya kitab suci yang spiritual ini tadi kemudian dibaca dari sudut pandang intelektual, akademis, ilmiah, gitu. Nah, maka ada yang ekstrim spiritual, ada yang ekstrim intelektual. Yang ekstrim spiritual ini ya boleh dikatakan mereka yang selalu mengatakan sebagaimana dikatakan kitab suci, sebagaimana dikatakan kitab suci, misalnya seperti itu ya. Itu kan pas kalau itu ada di tempat ibadah atau mungkin di dalam homili atau khotbah itu ya. Tapi kalau di akademik itu ya kadang atau mungkin jangan sampai jatuh di ekstrim ke kiri ya, yang terlalu intelektual, yang memandang kitab suci ini hanya sekedar karya sastra, novel, atau fiksi atau apa ya. Atau mungkin laporan sejarah yang pokoknya membacanya itu hanya dengan melulu intelektual. Sampai pada ketika ilmu pengetahuan ini membedah kitab suci itu ada yang namanya Yesus historis katakanlah itu. Yang mau mengatakan bahwa Yesus yang ada di kitab suci ini sudah ada bumbu-bumbunya. Rasul-rasul sudah memberi bumbu, ada yang agak pedas, ada yang agak asin, ada yang agak pahit. Nah, Yesus historis secara intelektual ingin melepaskan itu. Yesus yang murni hidup pada waktu itu seperti apa ya, misalnya. Atau katakanlah ada penelitian arkeologi
kapal Nabi Nuh ada di mana, Menara Babel tadi ada di mana dan sebagainya itu. Itu secara intelektual ingin dijelaskan kevaliditasannya itu sesuai dengan metode-metode ilmiah itu. Tapi kalau hanya ke sana nanti juga akan kering gitu ya. Maka sebagai umat beriman atau lebih-lebih kalian sebagai mahasiswa berhadapan dengan kitab suci, ini perlu memahaminya sebagai teks spiritual, tetapi bisa dipahami secara ilmiah atau intelektual. Sehingga kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah ilmiah, sains itu bisa digunakan untuk membaca teks ini. Seperti kematian Yudas tadi, itu bukan hanya lalu mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dari keduanya itu mempunyai jiwa yang tinggi gitu ya. Dan kemudian kita bisa mengatakan kedua-duanya mungkin tidak benar, kedua-duanya mungkin tidak salah. Atau mungkin salah satu benar, salah satu salah. Kemungkinan-kemungkinan itu ada, tetapi dari teks-teks itu kita kemudian mempunyai gambaran yang lebih luas. Ternyata karakternya Matius dan Kisah Para Rasul atau Lukas itu berbeda misalnya. Nah, dari teks-teks ini pemahaman secara ilmiah kita akan lebih kemudian tidak jatuh bahwa semua peristiwa yang ada di kitab suci itu melulu historis. Kadangkala ada pula peristiwa-peristiwa itu bukan historis tapi lebih merupakan boleh kita katakan tadi tipologi atau figurisasi atau simbolisasi gitu kan. Kayak misalnya di kitab Wahyu ketika kita membaca ada banyak gambaran itu kan tidak melulu faktual, atau mungkin juga peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama seperti Adam Hawa tadi, seperti Nuh, tidak melulu semuanya historis walaupun mungkin ada sisi historisnya di sana. Seperti itu. Maka kalau boleh dikatakan membedakan yang historis atau tidak historis, tentu yang historis pasti ada bukti-bukti atau ada teks-teks lain yang membuktikan kehistorisannya itu. Tapi kalau teks itu tidak ada yang menyertai, kemungkinan itu ada mungkin dari iman atau mungkin dari gaya sastra, gaya bahasa, diksi gitu ya. Kayak misalnya menumpahkan darah itu kan bukan melulu, atau meminum darah itu kan bukan melulu meminum darah. Nah, atau mungkin misalnya idiom-idiom yang digunakan itu mungkin juga ada penggambaran-penggambaran tertentu gitu ya. Maka itu historis dan tidak historis sebenarnya tidak begitu menjadi soal. Tapi memang perlu ditambahkan supaya kayak rasanya itu enak ya, mau kita uji ya. Ya, kalau misalnya kamu cerita itu kan tidak bisa lepas ya. Iya. Pasti ada. Kalau dalam filsafat dikatakan berita itu tidak ada yang netral. Semua berita, semua tulisan itu pasti mengandung sudut pandang dari penulis. Iya. Berarti bagaimana cara kita menafsirkan kitab suci secara akademis, jadi dengan melakukan penyelidikan gitu ya. Iya, dibantu dengan buku ini. Ya. Jadi nggak kitab suci itu yang juga. Jadi itulah bagaimana kita menafsirkan kitab suci itu bukan langsung, tapi ada pendukungnya. Bagaimana pengetahuan kita mendukung keimanan kita, seperti yang dikatakan di awal tadi, gitu ya, Bu ya. Nah, itu Ini dikasih ini dulu. Iya kita itu loh. apa? Di baik itu tuh. Oh, Kita lihat itu. Ngops. Ngopi. Ngopi dan podcast bareng estetika. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih juga untuk Romo Heri yang sudah hadir jauh-jauh dari Sedayu Ya, Sedayu juga ke Semarang. buat ngobrol bareng, ngobrol bareng, buat ngisi podcast kita di siang hari ini. Ya, Ini menjadi tambahan wawasan, ya. pengetahuan baru bagi kita, ya. Apalagi aku dan profesi besok kan guru agama aja. Harus perlu ini belajar kitab suci lebih mendalam ke Romo Heri. Ya, ada banyak juga yang dapat kita petik bahwa jangan melulu menafsirkan secara langsung, tapi perlu ada bantuan. Kita hidup kan nggak bisa sendiri, perlu Iya. ada bantuan. Betul.
cowok nggak bisa hidup sama cowok tapi tetap ada cewek. Kan ya? Oke, sekian dari podcast kami. Ditunggu podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Oke, see you next time. Bye bye. Terima kasih.